Hello class, how are you today? I hope you were happy study at home. Now we meet again with the same condition by distance learning. Well, now we will learn about majas. Why do we learn about majas? Because the figure of the speech in our material before song is still related. Most of the song use the majas. Oke, sekarang jadi kita akan bahas tentang majas. Apa sih majas itu? Majas is a form language style to get the atmosphere in a sentence to make it more alive. Jadi, majas itu adalah gaya bahasa yang merupakan ungkapan penyampaian pesan yang menggunakan kata-kata kiasan. Jadi majas itu sama aja sih berupa ungkapan, cuman karena dia menggunakan kata-kata kiasan, jadi disebut juga sebagai gaya bahasa. Biar kalimat itu menjadi lebih hidup. Here's the example of the majas. Ini ada beberapa contoh dari majas. Yang pertama ada irony. Irony is a satire figure that generally use figurative words with the meaning that are contrary to the actual situation. Maksudnya apa ya? Nah, jadi ini disebut juga sebagai majas ironi. Majas ironi merupakan majas sindiran yang umumnya menggunakan kata kiasan dengan makna yang bertentangan dengan keadaan yang sebenarnya. Jadi ini merupakan majas sindiran untuk apapun itu, tapi tidak menggunakan kata yang sebenarnya. Contohnya seperti ini. Contoh dari majas ironi adalah kamar kamu sangat bersih dan rapi sampai-sampai aku susah untuk duduk di sini. Itu sebuah sindiran. Sindiran kalau misalkan kamarnya itu ternyata berantakan sampai dia mau duduk aja sulit, tapi dia menggunakan kata-kata kiasan untuk menyampaikan sindirannya agar si pendengar atau yang sedang diberitahu tidak merasa tersindir. Next is hyperbole. Hyperbole language is also included as one of the comparative figures. Hyperbolic language is used to express something in a way that is exaggerated, often absurd. Jadi majas hiperbola adalah termasuk juga salah satu di antara majas perbandingan. Majas hiperbola juga digunakan untuk mengungkapkan sesuatu yang secara berlebihan dan tidak masuk akal. Ini masih dikatakan majas, bukan termasuk majas sindiran, tapi ini majas perbandingan. Perlu diingat, kalau tadi ironi adalah majas sindiran, kalau ini adalah majas perbandingan, tapi menggunakan kata-kata yang tidak dimasuk akal juga. Contohnya gini, pria itu memiliki semangat yang keras seperti baja. Pasti dia bakal jadi orang sukses. Dia mau membandingkan seseorang, tapi membandingkannya dengan yang terlalu berlebihan. Dia bilang orang itu kayak semangatnya kayak baja. Padahal kan orang punya semangat, ya punya porsinya masing-masing. Seperti itu. Next is simile. Simile, this one comparative figure generally juxtaposes an activity with an expression. Jadi simile ini adalah perbandingan. Ini termasuk majas pembandingan yang umumnya menyandingkan suatu aktivitas dengan suatu ungkapan. Maksudnya gimana ya? Kita masuk ke contoh aja deh. Contoh dari simile adalah anak kecil itu menangis bagaikan anak ayam kehilangan induknya. Jadi dia membandingkan sesuatu aktivitas yang sedang dilakukan dengan ungkapan. Jadi dia membandingkan anak ayam itu menangis bagaikan anak ayam kehilangan induknya. Anak kecil itu merupakan suatu aktivitas dan dia membandingkan dengan seperti anak ayam yang kehilangan induknya. Jadi suatu ungkapan seperti itu. Next is tautology. Tautology is a style of language that repeats synonymous words to emphasize a certain condition or purpose.
Jadi, tautologi ini merupakan gaya bahasa yang mengulang kata bersinonim untuk menegaskan kondisi atau maksud tertentu. Kalau ini termasuk gaya bahasa bukan sindiran, tapi suatu pengulangan yang menegaskan suatu kondisi atau makna tersebut. Jadi contohnya seperti ini. Sejarah masa lalu itu sangat kelam. Nah, itu menegaskan sesuatu yang sudah terjadi yang sangat kelam. Jadi dia mengulang kata masa lalu dengan kelam. Itu kan sinonim, tapi dia ada pengulangan dalam satu kalimat. Itu disebut dengan tautology. Next is litotes. Litotes is a contradictory figure who generally use expression of self-deprecation even though the fact is the opposite. Nah, jadi si litotes ini termasuk majas pertentangan yang umumnya menggunakan ungkapan merendahkan diri padahal faktanya justru sebaliknya. Nah, ini yang biasa disebut dengan merendah untuk meroket. Misal contoh gini, paling sederhana, silakan mampir ke gubuk kami yang sederhana ini. Nah, itu termasuk litotes karena dia merendah untuk meroket, padahal rumahnya itu bukan gubuk, melainkan sebuah rumah. Jadi gubuk di sini mewakili arti dari rumah. Seperti itu. Any question? If you don't understand, you can text me, ya, or you can ask me in the group or text me secara pribadi boleh. And the last one is assessment. Nah, untuk worksheet kali ini kalian cari majas dari yang sudah dijelaskan, contoh dari majas yang sudah dijelaskan. Masing-masing hanya satu aja, nggak perlu banyak-banyak. Dan jangan lupa langsung di submit. Ini untuk mengetahui bahwa kalian sudah paham atau belum. Oke? I think enough. Thank you and see you.